Kalau ini tujuannya untuk masukan untuk hakim? Kita tidak mengatakan bahwa Jaksa Agung ingin mengatur-ngatur di luar kewenangan dia, bukan. Dia hanya menyampaikan bahwa kalau you melakukan proses pelanggaran hukum dan kamu adalah dalam tangan jaksa penuntut umum, maka idealnya Anda itu jangan melakukan perbuatan yang mendadak agamis. Apakah muslim atau tidak muslim itu saja, tapi berlaku sopan. Apa itu? Santun, biasa-biasa saja. Contoh, saya melihat dengan COVID ini banyak orang yang selamat dari wajah, padahal efek jerah jelas untuk itu. Contoh, dia pakai masker atau pakai tutup muka dan lain-lain. Kita susah mengenalinya. Nah, saya tanya Bapak, yang mau dicari dari seorang pelaku kejahatan adalah apa? Efek jerah kan? Efek jerah itu termasuk proses persidangan, pemeriksaan sampai dia divonis. Saya kira memang perkembangan zaman kita, rekam jejak digital apapun, mau dia sekarang pakai tutup dan sebagainya bisa dilacak. Informasi. Wah, saya kira hakim. Pak, ini kalau begini cara kita berikan kesempatan dulu, Pak. Begini deh, Pak. Enggak, sorry. Bapak Komnas HAM, nanti saya kasih Bapak satu data klien saya yang diduga dilakukan pelecehan seksual. Saya bawa ke Bapak. Kalau kita tahan dulu Bang Rasman, bergantian. Saya tidak ngomong soal hakimnya, saya ngomong opini publiknya. Kan tadi ngomong giring opini publik, opini publik. Opini publik itu bisa dijembatani oleh Jaksa Agung dengan pakai rompi. Tapi rompinya dicopot sebelum dia memang masuk ke pemeriksaan. Nah, memang makanya, itu dicopot. Clear ya? Artinya adalah kalau ada pesan dari Jaksa Agung bahwa orang ini adalah terdakwa, ya, masih belum diputuskan dia berbuat jahat ataukah tidak oleh hakim, tapi dia sudah memiliki bukti yang cukup, ya, untuk jadikan terdakwa, clear sampai di situ. Nah, sekarang saya tanya Bapak. Sebentar. Ya, kita habiskan dulu Bang Rasman. Sampai detik ini tidak ada satu riset apapun, ya, dan tidak ada statement apapun dari Mahkamah Agung sebagai satu sumber utama yang mengatakan bahwa hakim terpengaruh oleh semua orang yang dengan ekspresi pakaiannya. Yang ada adalah di beberapa kasus hakim memang menegur terdakwa karena pakaiannya tidak sopan atau karena perilakunya tidak sopan. Itu intinya. Bukan seperti itu. Sekarang itu situasinya beda. Situasi kita ini sedang berbeda. Indonesia sedang tidak baik-baik saja soal agama. Makanya, Anda juga harus tahu itu. Kemudian kalau hal-hal seperti itu ingin diminimize, menurut saya so fine lah, nggak ada masalah kok. Makanya, jadi kita nggak usah bicara soal terlalu jauh. Kalau saya setuju Jaksa sama Agung Egy tidak membawa kasus ini ke permukaan, ini nggak jadi polemik. Ini kan persoalannya. Ini persis seperti yang dikatakan. Sebentar. Pak Khairul, saya khawatir nanti Komnas HAM hanya bicara Bang Rasman, Pak Anam, kita berikan kesempatan dulu untuk Pak Abdul Fikar juga ingin berkomentar. Sebentar aja. Ditahan dulu Bapak di studio. Kita akan bergabung. Pak Abdul Fikar Hajar, apakah menurut Anda majelis hakim akan terpengaruh mendapatkan simpati dari terdakwa yang mengenakan pakaian agamis? Oke, saya kira itu pandangan yang simplistis, ya, pandangan yang terlalu menyederhanakan masalah. Bahkan lebih jauh itu mengecilkan hakim. Pandangan siapa, Kar? Yang jelas, Kar. Yang simplistis pandangan siapa? Nah, itu pandangan yang paling sederhana sekali itu. Iya, siapa terlalu itu? simplistis. Yang dimaksud simplistis siapa? Supaya jelas. Simplistis terlalu sederhana. Iya, siapa orangnya? Oke, jadi bagaimana? Ya, jadi seperti pandangan yang menyatakan bahwa hakim akan terpengaruh oleh pakaiannya terdakwa. Oh, itu pandangannya Rasman, gitu dong jelas. Oke, clear. Bang Egy, dilanjutkan. Pak Fikar. Sederhana, ya. Nah, karena apa? Karena menyederhanakan masalah gitu. Hakim itu orang yang rasional dan berpengalaman. Ya, tidak boleh dikecilkan dia. Dia dikasih kepercayaan. Nah, karena itu nggak ada kaitannya dengan pakaian dan sebagainya. Yang harus dijaga itu independensinya. Yang harus dijaga itu kenetralannya. Itu yang harus dijaga. Gitu. Nah, karena itu pandangan-pandangan seperti itu kalau menurut saya justru mengacaukan masalah gitu. Ya, pakaian kok dipersoalkan. Sepanjang dia tidak sopan, ya tinggal disuruh pulang, balik lagi pakai pakaian yang sopan. Kan seperti itu. Ya kan? Bukan soal dia pakaian beragama atau tidak beragama, pakaian adat atau tidak adat. Nah, karena itu yang harus dijaga adalah bagaimana tidak mengecilkan atau merendahkan pengadilan. Itu yang harus dijaga gitu. Nah, karena itu
kita juga harus percaya kepada hakim. Ya, bahwa pakaian seorang terdakwa itu tidak mungkin akan mempengaruhi pikirannya. Yang akan mempengaruhinya adalah alat bukti. Keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa. Mengatur apa yang dikenakan pun juga tidak begitu penting untuk diatur untuk saat ini. Iya, kalau menurut saya tidak perlu diatur. Karena itu tadi saya bilang, kewenangan sepenuhnya seperti Anam bilang tadi, independensi hakim itu akan mengatur Baik, Pak Abdul Fikar, poinnya sudah kami terima. Bang Egy. Oke. Ya, alhamdulillah Abdul Fikar ini teman mahasiswa dulu sama. Sohib. Itu alhamdulillah sebagai ahli relatif sama dengan pandangan kita. Nah, saya ingin coba menengahi ya. Saya sayang sama Dinda Rasman, ini Muhammad juga kan, teman juga aktivis. Perspektifnya begini, apa yang disebut Rasman itu sifatnya kasuistis. Tidak bisa membangun populasi dalam konteks contoh. Dunia ilmiah itu, populasi itu harus mewakili dari yang sampel yang disampaikan. Tidak bisa kasuistis. Harus berlaku agregat namanya. Nah, itu intelektual, susah neranginnya nanti. Waktunya nggak cukup. Tapi poin pentingnya gini, kasuistis itu ada gitu. Tapi tidak bisa dijadikan aturan karena itu kasuistis. Konteks mengkelabui, siapa yang tahu mengkelabui? Dari mana kita tahu dikelabui? Kalau nggak diberitahu. Nah, jadi nggak bisa menjadi ukuran intelektual untuk dijadikan standar ukuran. Maka oleh karena itu, saya sering berbeda pendapat dengan Mbak Irma, hari ini agak sependapat. Satu frekuensi. Kecerdasannya udah mulai muncul nih. Yaitu dalam hal-hal yang sifatnya akan menista agama, itu baru kita setuju. Jangan itu. Dampaknya terhadap agama. Begitu. Tapi kalau enggak, apa enggak lihat kenapa orang berubah tiba-tiba itu, apa kalian enggak curiga kok dia berubah tiba-tiba? Nah, lihat di video-video, itu ada oknum yang pakein peci, yang gantiin baju, yang di Bali dikasih pakai pakaian agama Islam, padahal bukan agamanya Islam. Itu harus dicurigai. Jadi artinya kalau misalnya kenapa jadi alasannya diatur bikin aturan terdakwa gitu loh maksud Mama. Betul Bang ya? Egy. Kasuistisnya di situ. Bang Egy, kalau alasannya adalah konteksnya agar kemudian tidak berdampak kepada agama tertentu, setuju? Iya setuju loh, karena itu kan saya harus setuju kalau Islam diganggu saya marah pasti. Oke, gitu kita aja. jeda terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian, catatan demokrasi akan kembali untuk Anda saat lagi.